Halo, selamat datang di Serangga Satu Cara bareng Ardiasa, dan kali ini kita akan ngobrolin, bukan ngobrol sih, lebih ke merangkum aja kali ya, debat Capres yang terakhir atau 5 di pemilu 2024 ini gitu. Dan ini ada debat terakhir, nanti setelah ini sudah tidak akan ada debat-debat lagi dan akan nanti dilanjutkan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Kenapa? Oh ya, dan video ini aku nggak akan ngasih kesimpulan ataupun mungkin statement yang cenderung memposisikan pilihan tertentu gitu, karena aku akan netral di penyampaian video kali ini karena juga sebagai salah satu anggota KPPS juga yang harus mendorong netralitas pada pemilu 2024. Jadi kalau yang debat sebelumnya kan aku belum dilantik, tapi kalau sekarang sudah, maka kita akan ngobrolinnya lebih kepada rangkuman debat semalam saja gitu. Nah, di debat kelima ini aku salah informasi. Karena aku pikir di debat kelima ini nanti akan debatnya langsung capres-cawapresnya langsung gitu kan. Dulu kan ada ya debat yang langsung capres-cawapresnya langsung berdebat gitu. Tapi ternyata ini ya yang debat adalah capresnya saja gitu. Dan ya kecuali di bagian closing statement ya, yang mana aku nggak merekap pada sesi terakhir, yaitu penyampaian pamungkas di debat semalam itu gitu. Jadi hanya sampai dari visi misi sampai kepada sesi tanya jawab antar masing-masing paslon gitu. Oke. Sebelum aku mulai menyampaikan apa saja poin-poin semalam ataupun yang disampaikan pada saat debat capres yang kelima itu gitu, yang perlu aku sampaikan adalah debat semalam itu cenderung cari aman gitu, cari aman dari masing-masing paslon. Mungkin karena itu adalah debat terakhir kali ya, dan mungkin dari tim sesnya itu tidak bisa memprediksi sentimen apa yang nanti akan keluar gitu. Takutnya kalau mereka mungkin terlalu agresif, nanti sentimen yang jelek mereka nggak bisa benerin lagi karena masih udah tidak ada debat lagi dan juga sudah mulai mau masuk ke masa tenang. Jadi mungkin itu salah satu strategi juga. Makanya jujur aja debat semalam itu ya ngantuk gitu, lumayan ngantuk dan agak bosenin, walaupun secara substantif banyak hal yang bisa kita ambil. Dan mari kita bicara soal hasil debat semalam di debat capres kelima di pemilu 2024. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari penyampaian visi misi dan program kerja dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi, informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dimulai dari nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo, yaitu rencana besar strategi transformasi bangsa, meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan kualitas hidup, memberi makan bergizi untuk seluruh anak dan dalam kandungan, sekolah dini sampai dewasa, mengatasi angka kematian ibu dan gizi anak stunting, kemiskinan ekstrim, menyerap hasil panen petani dan nelayan 1,5 sampai dengan 2%. Kemudian dari aspek kesehatan, membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, puskesmas modern di desa dan kota, kekurangan dokter dan sivitas dokter negara atasi dengan menambah fakultas kedokteran di Indonesia 92 jadi 300 dan mengirim 10.000 anak pintar beasiswa ke luar negeri dan 10.000 lagi untuk sains dan lain-lain. Membangun 3 juta rumah untuk yang belum punya, 1 juta di pesisir, 1 juta desa, dan 1 juta di perkotaan. Meningkatkan kompetensi guru dan gaji honorer ASN TNI dan penyuluh pertanian untuk meningkatkan kualitas hidup. Tidak hanya pembangunan, tapi transformasi. Wow, ini di program visi misi Pak Prabowo semuanya sudah menyebutkan misinya apa saja. Dan ini sesuatu yang bagus gitu untuk disampaikan di debat kali ini. Dari Pak Ganjar, mulai dari 3 bagian, kepribadian dari kebudayaan harus masuk dan kesehatan menjadi yang pertama. Upaya preventif, akses kesehatan di setiap desa, 1 desa, 1 vaskes dan juga 1 nakes. Ibu, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat adat dapat peran yang sama. Akses pendidikan yang baik, kurikulum yang mantap, fasilitas memberikan akses terbaik. Nasib guru dan dosen, kelompok perempuan dan penyandang disabilitas sekolah tidak memberikan perlakuan diskriminasi. Kemudian ada kawan-kawan buruh, ada review Undang-Undang Cipta Kerja, orientasi SDM manusia, digitalisasi dipercepat, infrastruktur tersebar, internet cepat, dan lain-lain. Contoh teladan pemimpin yang baik dan tidak ada contoh konflik kepentingan. Tuanku adalah rakyat, jabatan ini adalah mandat. Itu adalah visi misi yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Ada beberapa visi misi yang memang sudah pernah disampaikan di debat-debat sebelumnya seperti internet dan juga 1 desa, 1 vaskes dan 1 nakes. Tapi di sini ada penambahan beberapa, contohnya ada review Undang-Undang Cipta Kerja dan juga fasilitas kesehatan dan
program preventif terhadap kesehatan. Dari Pak Anies sendiri, yang pertama ada persoalan terbesar adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Perekonomian segelintir orang menguasai ekonomi di Indonesia. 45 juta belum bekerja layak, jaminan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Kesehatan mental, kekerasan seksual masih jadi problem. Jutaan rakyat menginginkan perubahan. 1. Memastikan hidup sehat. 2. Keluarga sejahtera. Bansos sesuai kebutuhan, bukan untuk kepentingan yang memberi, tapi yang diberi. Persatuan ditopang rasa keadilan, mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, sejahtera, dan perubahan. Dalam program ini Pak Anies lebih menyampaikan secara visionernya sih, tapi untuk program-program kerjanya jujur aja di program visi misi ini tidak banyak yang disampaikan dari kubu 01. Masuk kepada pendalaman visi misi, ini adalah tema yang pertama adalah untuk Pak Ganjar, tema kesehatan. World Population Prospect, angka harapan hidup di Indonesia di nomor 10 dari 11 negara. Artinya angka harapan hidup Indonesia cukup rendah. Bagaimana strategi paslon dari Pak Ganjar? Tadi di visi misi disampaikan secara preventif. Nah ini bahasanya agak susah ya, preventif apa itu? Intinya adalah penanggulangan. Jadi lebih kepada kayak lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebenarnya prinsipnya ke sana. Fasilitas kesehatan di desa-desa, 1 desa, 1 fakes, dan 1 nakes. Sebelumnya undang-undang sudah mengatur anggaran dan dipotong, kemarin sekarang harus dikembalikan undang-undang terkait kesehatan ya maksudnya. Angka harapan hidup harus mendapat layanan kesehatan, hiburan yang baik, budayawan dapat membantu. Layanan baik, posyandu, desa wisma, kelurahan, RT RW setempat, pemerintah mendampingi dalam penganggaran dan pengawasan. Jadi maksudnya dalam aspek kesehatan itu tidak hanya fasilitas kesehatan saja, tapi preventif agar orang-orang itu tidak sakit ya. Salah satu mulai dari budaya itu kan juga bisa, karena kan membawa kebahagiaan. Jadi orang kalau bahagia itu kan memang istilahnya bisa mencegah terhadap penyakit-penyakit tertentu gitu. Selanjutnya dari Pak Anies mengomentari, meneruskan, salah satu masalah utama yaitu pusat kesehatan kita masih fokus ke kuratif dan fokus di Kementerian Kesehatan saja. Kesehatan harus lintas sektoral. Dia mencontohkan di Jakarta membangun air bersih, taman-taman jauh sepeda, membangun trotoar, festival olahraga, dan lain-lain, dan dana itu tidak hanya milik Kementerian Kesehatan saja, tapi lintas kementerian. Untuk Prabowo itu ada program terkait ada kurangnya dokter, tidak adanya perlengkapan yang memadai, CT scan dan lain-lain, masih kurang di kabupaten. Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Dari Pak Ganjar itu One Health, 1 kesehatan untuk semua manusia dan hewan, kesehatan semesta harus kita ciptakan. Jadi tidak hanya manusia tapi juga hewan. Nah ini sebenarnya satu yang menarik muncul dari stand Pak Ganjar adalah terkait kesehatan. Kan kita selalu berpikirannya manusia, dan di sini disampaikan nggak hanya manusia tapi hewan juga. Anggaran untuk kesehatan menjadi formula awal dan ruang-ruang layanan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Pak Anies, yaitu teknologi informasi. Pertanyaannya adalah kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam impor ponsel ke Indonesia, padahal investasi membangun pabrik ponsel hanya setengah dari kerugian. Dari Pak Anies, peningkatan kualitas manusia dan investasi di sektor teknologi informasi dengan sistem pairing. Jadi pairing itu ya bekerja sama gitu ya, lebih ke situ ya. Memprioritaskan investasi padat karya, perbaikan demokrasi dan lain sebagainya, akses kecepatan dan keamanan, perlindungan atas hak intelektual. Pak Prabowo, kalau cuma segitu biayanya, ya udah bangun itu pabriknya saja. Masalah TI selalu berkaitan dengan SDM-nya. Bangun fakultas dan rebut teknologinya. Nah ini sebenarnya untuk yang statement awal agak kurang tepat karena berkaitan dengan kalau biayanya segitu aja, ya udah bangun aja. Nah itu berarti kan yang harus dicermati adalah data yang dipegang oleh tim ses dan juga paslon nomor 2 ini. Apakah mereka sudah mempunyai datanya? Apakah bangunnya hanya segitu? Karena kalau seperti ini kan berarti mereka hanya percaya pada pertanyaan dari panelis. Panelis menyampaikan data untuk membangun hanya segini gitu, dan mereka ya udah bangun aja kalau udah segini. Harusnya kan itu sudah dalam masa perencanaannya. Nah, dari Pak Ganjar sendiri menyampaikan industri swasta contoh ada di Semarang, harganya lebih murah, menugaskan pada PT lain yang mampu untuk pengadaan. Dulu ada program 1 laptop 1 komputer harga 1 juta. Kalau tidak ya kerjasama dengan syarat pabriknya ada di Indonesia. Nah ini ada yang menarik. Sebenarnya program 1 laptop 1 komputer harga 1 juta itu aku nggak pernah dengar. Entah ini program zaman kapan gitu. Dan kalau memang pernah ada program seperti itu, ya menjadi pertanyaan kenapa itu menjadi hilang sekarang. Pak Anies
Pendekatannya adalah kolaboratif, panggil pelaku yang terlibat, swasta atau BUMN. Bukan negara yang membangun, tapi swasta atau BUMN. Kita berikan wadah dan infrastrukturnya. Pertanyaan berkaitan dengan kebudayaan untuk Pak Prabowo. Budaya akan tumbuh berkembang, tiap individu punya ruang kebudayaan. Undang-undang kebudayaan telah terdistorsi oleh komersialisasi budaya dan proses destruktif. Jawaban dari Pak Prabowo, budaya adalah karakter bangsa, semua bidang harus kita bantu dan lindungi. Dana Abadi Budaya. Itu ada salah satu programnya ya, Dana Abadi Budaya. Pemerintah tidak hanya regulator, pemerintah harus intervensi kalau perlu di depan dan menjaga budaya kita. Dari Pak Ganjar, kalau benturannya budaya dan birokrasi, ya birokrat. Birokrat itu fasilitasi saja, nanti budaya yang akan tumbuh dan berjalan. Biarkan mereka berekspresi. Pentas butet, biarkan pentas, jangan diatur-atur. Birokrasi tinggal duduk. Nah, ini berkaitan dengan kasus yang sedang dialami oleh Pak Butet ya, sebagai budayawan yang sekarang sedang menjalani proses hukum berkaitan dengan statement beliau, mungkin salah satunya berkaitan dengan ya kritik politik. Dari Pak Anies, kekayaan Indonesia tidak hanya satu sektor pembangunan, menciptakan ekosistem yang sehat sehingga budayawan memunculkan ekspresinya. Perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk menyalurkan sumber daya terkait budaya di Indonesia. Dari Pak Prabowo, kedua respon masuk akal, saya bisa menerima. Kementerian Kebudayaan juga saya setuju. Jadi sepertinya akan ada kementerian baru ya, Kementerian Kebudayaan. Dari tema pendidikan untuk Pak Anies, tanggung jawab guru dan dosen itu berat, minim fasilitas dan gaji, beban administrasi makin berat. Ada program apa dari paslon tersebut? Dari Pak Anies, mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan jadi kuncinya. Apakah pendidik sudah mendapatkan pendapatan yang adil dan setara? Beasiswa anak guru, anak dosen, anak pendidik. Penghargaan dan tunjangan pada peneliti mengurangi beban administrasi. Ini menarik banget karena ada berkaitan dengan beasiswa terhadap anak guru. Jadi apalagi aku lebih menyorotnya ke guru honorer ya. Kalau guru yang sudah diangkat sebagai PNS itu kan memang sudah ada taraf gajinya tertentu gitu. Jadi untuk guru-guru honorer kalau misalnya anaknya bisa dibiayain untuk sekolah dan lain-lain itu akan sangat membantu gitu. Mungkin secara gajinya nggak bisa naik tinggi ya udah berarti anaknya itu dibebaskan dari biaya-biaya pendidikan. Itu salah satu yang menarik sebenarnya. Di Pak Prabowo saya banyak setuju, oke? Menambahkan saja, kita harus mengaudit dan mengkaji sistem kita baik atau tidak. Banyak dana bocor dalam pendidikan, memperbaiki sistem yang kurang baik. Dari Pak Ganjar, fasilitas harus diberikan. Kalau pendidiknya sungguh tidak adil, pemerintah memberi gaji hanya 300.000 untuk honorer. Dorong gaji UMP plus 10% sambil dorong sertifikasi guru. Nah ini, nggak tahu ini contoh di Semarang atau memang ini adalah salah satu program yang akan dimasukkan. Artinya gaji honorer banyak sekali trending itu kan 300.000 per bulan, tapi di sini ingin didorong ke gaji UMP di wilayah tersebut plus 10%, artinya di atas UMP. Ini sangat bagus banget dan juga mendorong sertifikasi guru agar bisa cepat menjadi ASN atau PNS ya. Dari Pak Anies, pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost tapi pandang sebagai investasi. Oke, lanjut ke tema kesejahteraan sosial dan inklusi untuk Pak Prabowo. Kelompok rentan disabilitas mengatur konsesi dan penyediaan data belum terpenuhi. Apa komitmen dalam konsesi dan penyediaan data kaum disabilitas? Pak Prabowo, masalah ini sangat penting. Kami Gerindra mempelopori undang-undang disabilitas. Kami berkomitmen dan membantu tim-tim olahraga disabilitas dan lain-lain. Kita harus berpihak dan komitmen membuka rekrutmen di bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan. Mencari teknologi dan membantu kaum disabilitas. Dari Pak Ganjar, ini pertanyaan soal data dan komitmen. Satu data, satu KTP. Cropping untuk disabilitas. Merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka. Semua mendengar dan kebijakan atas kebutuhan. Pak Anies meneruskan Pak Prabowo, data ini diperlukan yang komprehensif, membantu penyandang disabilitas itu bukan charity, tapi hak asasi manusia. Pendataan penyandang disabilitas dan alokasi anggaran, modifikasi fasilitas, contoh sekolah. Dari Pak Prabowo, kedua masukan relevan, saya sependapat, mencoba teknologi-teknologi khusus untuk membantu penyandang disabilitas. Yang berikutnya adalah tema ketenaga kerjaan. Pekerja migran Indonesia tersebar di berbagai negara dan mendapatkan banyak permasalahan, hukum, mental, dan lain-lain. Dari Pak Ganjar, negara hadir dalam segala perangkapnya, ada duta besar, Kementerian Tenaga Kerja, dan lain-lain. Pengalaman, komunikasi di imigran Hong Kong,
Ini ada panic button, ini ada telepon, dan ini yang harus dilaporkan. Mulai berangkat, legalitasnya beres, skillnya sesuai, dan pastikan kontrak kerjanya sesuai. Tempat melapor, duta besar yang aktif. Kami pernah membebaskan tenaga kerja yang bermasalah. Tindakan tegas oleh pemimpin tertinggi. Dari Pak Anies, memberikan contoh juga ya, migran di Malaysia memiliki kemenangan di pemerintahan belum tentu tahu masalahnya. Libatkan aktivis pekerja migran. Banyak lika-liku di luar birokrasi, pemahaman lapangan harus melibatkan orang yang tahu atau aktivis. Dari Pak Prabowo, saya sepakat dengan keduanya. Dari Pak Ganjar, kita harus memberangkatkan mereka dalam kapasitas dan legalitas yang baik. Gunakan teknologi informasi, gunakan media sosial dalam hal pelaporan dan juga berita viral. Pak Prabowo ke Pak Ganjar, ini udah masuk pada sesi tanya jawab. Banyak sekali anak kita kurang gizi, stunting. Apa Bapak setuju soal makan gratis? Dari Pak Ganjar. Kalau ngasih makannya pada anak-anak untuk mencegah stunting, saya tidak setuju karena itu terlambat. Ibunya yang dikasih gizi, bukan anak yang sudah lahir. Kalau Bapak ngasih gizi ke ibu hamil, nah itu saya setuju. Kalau udah lahir itu gizi buruk, bukan stunting. Makanya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan dan obesitas. Stunting sejak ibu hamil bisa dicegah saat anak-anak kita mau menikah. Pak Prabowo, program saya kita beri makan ibu yang sedang hamil, tapi memang stunting itu karena kurang gizi. Dari Pak Ganjar, kalau Bapak fokus stunting ya perhatikan perempuan yang akan menikah. Sebenarnya di sini aku pengennya sebenarnya jawabannya memang dari Pak Ganjar, apakah program Pak Prabowo itu terkait makan gratis itu Pak Ganjar setuju atau tidak gitu. Karena kalau di sini kan lebih ketektokan masalah ada misstatement terkait program makan gratis kepada anak-anak dan korelasi pada stunting ya. Kita lanjut pertanyaan Pak Ganjar ke Pak Anies. Tanya soal bansos karena ini kewajiban negara, tapi kita punya problem. Tapi ada kali ini bantuan untuk perseorangan dan kelompok-kelompok. Menurut Pak Anies, gimana tata kelola bansos ini berkaitan dengan bansos yang di mana-mana sekarang, bahkan bansos per bulan Juni itu mau dirapel semua kalau nggak salah. Dan ini kan beritanya berkaitan dengan isu politik, ya adanya politik untuk penerimaan bansos ya. Nah, dari Pak Anies menjawab, kita harus menyadari yang disebut bansos itu untuk si penerima, bukan untuk si pemberi, sesuai kapan kebutuhannya. Jangan dirapel tidak sesuai kebutuhan. Pemberian bansos harus tepat sasaran, mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan langsung. Kemudian, bansos harus dipastikan, mereka yang miskin prasejahtera jangan terlewatkan. Bansos Pak Anies menyebutkan program Bansos Plus, yaitu angkanya ditingkatkan, yang belum masuk dimasukkan. Bansos atas nama negara, semua paket diberi label dibiayai APBN. Ya, seperti contohnya dia mencontohkan yang di Jakarta ya. Ganjar, ya kali ini pasti setuju. Datanya harus diperbaiki sesuai rencana. Menurunkan kemiskinan iya, tapi menurunkan gap bansos ini tidak masuk atau tepat sasaran dan harus diantisipasi terkait hal itu. Dari Pak Anies, kita harus memulai memikirkan opsi untuk cash transfer dan pengadaan barang. Bantuan langsung itu harus dievaluasi. Data harus disesuaikan. Selanjutnya adalah pertanyaan Pak Anies ke Pak Prabowo. Gagasan yang Bapak bawa adalah keberlanjutan. Apakah yang sekarang kurang, apakah akan dilanjutkan? Jawabannya pasti tidak. Nah, untuk permasalahan perempuan, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan perempuan yang sekarang? Pak Prabowo, gizi makan ibu-ibu hamil, fokus pendidikan, sekolah unggul, kaum perempuan diberi fasilitas sama dengan laki-laki. Dari Pak Anies, belum terjawab karena titik beratnya adalah perlindungan perempuan. 1. Perlindungan jumlah kekerasan pada perempuan itu 3,2 juta kasus yang terlapor. Kesetaraan daycare untuk perempuan di bangunan-bangunan, ada kesejahteraan upah setara. Dari Pak Prabowo, kita harus melindungi seluruh rakyat kita. Selanjutnya adalah Ganjar ke Prabowo. Saya punya program internet gratis, tapi Bapak menyampaikan orang yang menginginkan internet gratis itu otaknya lambat. Di sisi lain, cawapres Bapak bilang hilirisasi digital. Nah, ini statement beliau di salah satu forum ini ya, forumnya paslon nomor 2 berkaitan dengan masalah makan gratis dan juga internet gratis. Dan beliau menyampaikan adalah orang yang lebih memilih internet gratis dibandingkan makan gratis itu otaknya lambat. Pak Prabowo menyampaikan
Poinnya adalah mana yang lebih penting, makan gratis apa internet gratis. Jangan internet gratis diprioritaskan dulu, makan pak makan. Intinya kalau dari kubu 02 prioritasnya adalah makan gratis, nanti baru di internet gratisnya ya. Dari Pak Ganjar, inilah hebatnya kalau convert internet bagus, maka jejak digital itu tidak bisa hilang. Maka orang bicara butuh internet gratis otaknya lambat, agak sadis, dan itu salah. Masih ada desa yang blank spot. Blank spot itu desa yang belum tercover internet. Pak Prabowo, saya tegaskan kembali, dalam konteks makan dan internet, maksud saya makan gratis itu harus diprioritaskan. Pak Anies ke Pak Ganjar, terkait UKT yang mahal, kampus seharusnya merdeka dan memerdekakan. Bagaimana pendapat dan pandangan melihat problem masalah pendidikan tinggi? Dari Pak Ganjar, hentikan liberalisasi pendidikan, program satu keluarga miskin, satu sarjana, ikhtiar. Mahasiswa sekarang itu masih utang dan ada pinjol. Dulu ada namanya kredit mahasiswa Indonesia. Proporsi mana yang mampu, mana yang kurang mampu, intervensi pemerintah pada yang kurang mampu, dan UKT diproporsikan sesuai kalangan atau kemampuan. Ini sebenarnya kalau bicara UKT kan ini dari zaman aku pun udah berjalan. Harusnya UKT itu memang digolongkan pada kemampuan, tapi memang masih banyak belum tepat sasaran aja. Kadang orang yang mungkin butuh banget malah justru dapat UKT tinggi. Nah ini yang harus aku pribadi udah pernah istilahnya tahu terkait hal itu, ya kita butuh itu untuk dievaluasi lagi terkait penerimaannya. Selanjutnya dari Pak Anies, kami teruskan pendidikan tinggi itu sebagai supplier. Biaya pendidikan tinggi ada dua, orang tua dan negara. Unsur negara harus lebih besar, tidak dibebankan pada universitas. Ganjar, tidak boleh diingkari pendidikan adalah investasi. Pengalaman di Jawa Tengah, kami cari keluarga miskin, kami sekolahkan dan biayai. Ini berkaitan dengan program itu ya, istilahnya satu sarjana untuk satu keluarga kurang mampu. Prabowo ke Anies, angka kematian dan hidup memprihatinkan. Masalahnya adalah dokter. Apakah Bapak setuju kita mengirim besar-besaran pelajar kita dengan biaya penuh ke luar negeri? Dari Pak Anies, prinsipnya setuju. Isunya adalah urgensi. Asosiasi Profesi Kementerian Kesehatan pakar aktivis. Kumpulkan data dan apa kebutuhannya. Dibalik juga bisa profesor dan kompetensinya yang dibawa ke sini gitu. Dari Pak Prabowo, masalahnya datanya sudah jelas. Kita kekurangan dokter. Dari Pak Anies membalikan, yaitu data lain, fasilitas kesehatannya masih banyak yang belum dimiliki juga. Jadi kalau Pak Prabowo itu tadi urgensinya adalah kekurangan dokter, dari Pak Anies menyampaikan kekurangannya nggak aja dokter, tapi fasilitasnya juga yang kurang. Makanya nggak hanya memprioritaskan jumlah dokter, tapi ya fasilitasnya yang harus ditingkatkan. Jadi itu kesimpulan, bukan kesimpulan, rangkuman debat capres terakhir, capres kelima. Aku nggak merangkum pada sesi terakhir, walaupun itu juga banyak substansinya di sana. Silahkan kalian bisa tonton full lengkapnya mungkin kalau kalian yang penasaran, dan silahkan tentukan pilihan kalian karena pilihan kalian akan menentukan Indonesia ke depannya. Dan jangan lupa mencoblos pada tanggal 14 Februari 2024, tempatnya hari Rabu, dan tentukan kalian mau memilih siapa, dan pastikan kalian sudah terdaftar dalam DPT, atau kalau mungkin yang belum terdaftar, kalian ikutin sistemnya atau tata cara pencoblosannya. Dan mungkin nanti aku akan bikin konten berkaitan dengan sosialisasi pemilu 2024, karena kebetulan aku juga mendapatkan bimtek terkait hal itu sebagai anggota KPPS. Jadi sampai ketemu di video berikutnya bareng aku biasa di Serangkai Channel. Bye bye.